Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti. NIM saya 29022 Prodi saya akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Mata kuliah Pendidikan Agama dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji SAGMM. Saya membuat video ini untuk membuat tugas akhir semester dari mata kuliah pendidikan agama, yaitu memberikan penjelasan dari pembahasan yang telah dipelajari, yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Pembelajaran pertama yaitu tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ruh, merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu akal, hal yang merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain: pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kedua, sebagai pemimpin di muka bumi; dan yang terakhir yaitu sebagai pembangun peradaban. Pembahasan selanjutnya yaitu Ma'rifatul. Ma'rifatul pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal yang lainnya. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun, dari manapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta adalah meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Dan hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, tauhid rububiyah, Allah sebagai roh, artinya yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rizki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, atau Allah sebagai ilah, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan berapa kita, dan pada akhirnya Dialah yang wajib kita sembah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah, atau Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta. Ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat, artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga yaitu tentang Ma'rifatul Rasul. Rasul ialah manusia yang sebaik-baik manusia, yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti, karena Dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau adalah pertama, akhlak beliau terhadap tetangga. Rasulullah hidup di lingkungan yang bertetangga. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau yaitu pertama, akhlak beliau terhadap tetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya ketika mendapat rezeki. Yang kedua yaitu akhlak beliau terhadap istri. Rasulullah merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Yang ketiga yaitu
akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu akhlak beliau di dalam majelis. Sikap beliau dalam majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun orang tersebut adalah seseorang yang musyrik. Yang kelima adalah akhlak beliau terhadap musuh. Sikap Rasulullah kepada musuh-musuhnya yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuhnya tersebut yang senantiasa selalu menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani, yaitu pertama sidik atau jujur, yang kedua amanah dapat dipercaya, yang ketiga tabligh menyampaikan, yang keempat fatonah cerdas. Selanjutnya yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib adanya bagi Allah, dan jumlah sifat wajib itu ada 20. Pertama yaitu wujud, yang artinya Allah Subhanahu wa taala pasti adanya dan tidak mungkin tidak ada. Yang kedua yaitu qidam, artinya Allah Subhanahu wa taala dahulu dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu baqa, yang artinya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dan tidak akan habis atau binasa. Yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dan tidak menyamai makhluk hidupnya. Itu qiyamun binafsihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat yang ditempati dan tidak butuh kepada yang mewujudkan atau menciptakan. Selanjutnya yaitu wadaniyah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam zat, sifat, dan perbuatan. Selanjutnya itu qudrah, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mewujudkan, menciptakan, dan berkuasa untuk meniadakan. Selanjutnya yaitu irodah, artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menentukan terhadap dua perkara yang boleh. Selanjutnya yaitu ilmu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dari wajibat, mustahilat, dan jaizat. Selanjutnya itu hayah, artinya Allah Subhanahu wa taala wajib hidup. Selanjutnya yaitu sama, artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat mendengar. Kemudian basar, artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat melihat. Kemudian kalam, artinya sifat azaliyah yang berdiri sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaunuhu qadiron, artinya wajib adanya Allah itu yang kuasa. Dan kaunuhu muridan, artinya wajib adanya Allah itu yang berkehendak. Kaunuhu aliman, artinya wajib adanya Allah itu yang mengetahui. Selanjutnya itu kaunuhu hayyan, artinya wajib adanya Allah itu yang hidup. Kemudian kaunuhu samian, artinya wajib adanya Allah itu yang mendengar. Kaunuhu basiran, artinya wajib adanya Allah itu yang melihat. Kemudian yang terakhir yaitu kaunuhu mutakaliman, artinya wajib adanya Allah itu yang berbicara. Sifat mustahil bagi Allah yaitu pertama Adam, tiada atau tidak ada, hudus baru. Yang ketiga itu fana atau rusak. Yang keempat mumatsalatul hawadis, yaitu menyerupai makhluk. Yang kelima itijaju lighairi, yaitu membutuhkan lainnya atau membutuhkan sesuatu. Yang keenam ta'adud, berbilangan atau lebih dari satu. Yang ketujuh azun, yaitu lemah atau tidak mampu. Yang kedelapan karaha, yaitu terpaksa. Yang kelima zahlun, yaitu bodoh. Yang ke-10 mautun, yaitu mati. Yang ke-11 somam atau tuli. Yang ke-12 ama atau buta. Yang ke-13 bakmum dan korosun, yaitu beku dan bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizan. Yang ke-15 kaunuhu karihan. Yang ke-16 kaunuhu jahilan. Yang ke-17 kaunuhu mayitan. Ke-18 kaunuhu asham. Ke-19 kaunuhu a'ma. Yang terakhir yaitu kaunuhu akban. Yang terakhir yaitu sifat zaiz dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu
Allah berhak untuk mewujudkan sesuatu atau tidak mewujudkannya. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul. Ada 4. Pertama, sidik artinya benar. 2. Amanah artinya sosok yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Yang terakhir itu fatonah artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ada 4 juga, yaitu pertama, kizib yang artinya bohong atau berdusta. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, al-kitman artinya menyembunyikan rahasia. Yang keempat adalah al-baladah yang artinya bodoh. Dan terakhir yaitu sifat zaiz bagi Rasul. Mengutip dari buku Akidah Akhlak karya Ahmad Qusairi, sifat zaiz bagi Rasul juga dapat berarti sifat yang diperbolehkan. Kebolehan ini meliputi sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, dan beristri. Selanjutnya yaitu menyebutkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah, yaitu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Zabar, Ya Mutakabbir, Ya Qabir, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Kafir, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafaru, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majidu, Ya Majid, Ya Bais, Ya Syid, Ya Ashidu, Ya Hakku, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Muid, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Mutaqaddir, Ya Mutaqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Ad-Dair, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Mutakim, Ya Mutakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Darru, Ya Nafi, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Warid, Ya Rashid, Ya Sabur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.